Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Wianail, absen 28 dari kelas 11 DJKT 1. Di sini saya akan membuat tutorial DHCP server di Debian 12 pada VMware Workstation. Sebelumnya mungkin dari teman-teman semua belum ada yang mengerti apa itu Debian, VMware maupun DHCP server. Mari saya jelaskan sedikit. Yang pertama, apa itu DHCP server? DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol Server adalah sebuah layanan server yang secara otomatis memberikan IP address dan informasi jaringan lainnya kepada perangkat atau klien yang terhubung ke jaringan. Fungsi utama DHCP server ada satu, memberikan IP address otomatis, jadi komputer atau handphone tidak perlu disetting manual. Yang kedua, memberikan informasi jaringan lain seperti subnet mask, gateway, DNS server, atau list time yaitu waktu pemakaian IP. Yang ketiga, mengelola pembagian IP agar tidak bentrok. Selanjutnya, apa itu VMware? VMware Workstation adalah software virtualisasi yang memungkinkan kamu membuat dan menjalankan komputer virtual atau virtual machine di dalam suatu komputer fisik. Dengan aplikasi ini, kamu bisa menjalankan banyak sistem operasi sekaligus seperti Windows, Linux, atau Windows Server tanpa harus menginstalnya langsung di laptop atau PC utama. VMware Workstation biasa digunakan untuk belajar jaringan dan server seperti DHCP, DNS, atau Active Directory. Mencoba software tanpa merusak sistem utama, membuat lab virtual untuk praktikum untuk testing, dan menjalankan OS yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. VMware menyediakan hardware virtual seperti CPU atau RAM, sehingga VM bekerja layaknya komputer asli. Yang ketiga, apa itu Debian? Debian adalah sistem operasi berbasis Linux yang dibuat dan dikembangkan oleh komunitas besar di seluruh dunia. Debian dikenal sebagai distro yang stabil, aman, dan bebas digunakan. Debian terdiri dari kernel Linux plus ribuan paket aplikasi sehingga bisa langsung digunakan sebagai server maupun desktop. Selanjutnya kita pergi ke tutorialnya. Pertama kita login di VMware-nya teman-teman. Kita login menggunakan root, lalu masukkan passwordnya. Setelah itu kita membuat alamat IP statik dengan mengetikkan nano spasi /etc/network/interfaces. Enter. Nah, di sini saya sudah mengganti IP address-nya menjadi 192.168.25.28. Lalu Ctrl X. Lalu kita restart dengan mengetikkan sistem ctl restart networking. Setelah itu kita bisa cek dengan IP A. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman menjadi iNet 192.168.25.28. Selanjutnya kita akan menginstal pakai DHCP server dengan mengetikkan apt stripget install isc strip dhcp strip server. Nah, karena saya sudah pernah menginstal DHCP server, maka tulisannya akan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, kita akan mengkonfigurasi DHCP server dengan mengetikkan nano /etc/dhcpd.conf. Enter. Kita pencet Y. Nah, sampai kata slightly. Kita hapus hashtagnya ya teman-teman. Nah, untuk yang slightly kita biarkan saja ada hashtagnya.
Selanjutnya subnetnya kita menjadi IP kita. Kita ganti menjadi IP kita. Jadi 192.168.25.0. Net masknya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya untuk range-nya kita ubah menjadi 192.168.25.29 sampai ke 192.168.25.49. Untuk optional domain server dan option domain name kita biarkan saja teman-teman. Setelah itu untuk option routernya kita juga ganti menjadi 192.168.25.1. Begitu juga dengan yang option broadcast. Kita ganti jadi 192.168.25.255. Untuk default list time dan max list time-nya kita biarkan ya teman-teman. Setelah itu Ctrl X, Y, lalu enter. Setelah itu kita akan membuat default agar diketahui oleh klien dengan mengetikkan nano spasi /etc /default /isc dhcp server, enter. Nah, kita masukkan ENS33 di interface 4. Nah, ini sepertinya teman-teman. Setelah itu Ctrl X, lalu kita akan merestart ISC DHCP servernya ya teman-teman dengan mengetikkan sistem ctl restart ISC DHCP server. Setelah itu kita bisa cek statusnya dengan mengganti kata restartnya menjadi status, enter. Nah, kalau sudah ada tulisan active runningnya berarti sudah berhasil ya teman-teman. Setelah itu kita buka edit, lalu pilih virtual network editor, kita pilih change setting, ini kita yes saja. Setelah itu pilih VMnet 1 yang host only, kita uncheck yang use local DHCP service, kita apply, lalu oke. Setelah itu buka control panel, pilih network and internet, pilih network and sharing center. Nah, di sini kita pilih change adapter setting. Kita pilih status, properties, kita pilih IPv4, properties, kita checklist yang atas. Oke, ini close. Nah, di sini kita disable. Tunggu beberapa detik ya teman-teman. Kita enable. Nah, kita cek detail. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi IPv4-nya ada 192.168.25.29. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.25.1 dan IPv4 DHCP servernya ada 192.168.25.28. Setelah itu kita ping di sini, ping 192.168.25.29. Enter. Nah, kalau TTL berarti tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Ctrl C. Lalu sekarang kita pindah ke command prompt.
Bentar ya teman-teman. Nah, kita ketik komen. Nah, ini. Nah, kita ping 192.168.25.28. Enter. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman. Kalau TTL berarti tandanya sudah berhasil. Jadi cukup sekian video dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.